Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kajian kami mengenai pengembangan aplikasi Google Ads sebagai salah satu platform pemasaran digital yang mendukung area fungsional bisnis. Dalam presentasi ini, kami akan membahas berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari isu manajemen, teknologi, hingga organisasi, serta pendekatan solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penggunaan Google Ads dalam mendukung strategi pemasaran digital perusahaan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat menjadi bahan diskusi yang konstruktif. Baik, sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan tim dari kelompok 7 ini. Jadi yang pertama ini ada saya sendiri, yaitu saya Syahla Teseba Kesuma dengan NIM 10401230027. Lalu selanjutnya ada Aulianisa Zahra dengan NIM 1040123002224. Lalu selanjutnya ada Muhammad Rifki Salabi dengan NIM 1040123003766. Lalu ada Axel Naufal Putra dengan NIM 1040123000540, dan yang terakhir ada Muhammad Utbah dengan NIM 1040123000563. Baik, untuk garis besarnya kita akan membahas mengenai pendahuluan, lalu ada pembahasan mengenai identifikasi dan analisis masalah, lalu juga ada pendekatan solusi untuk 4 area fungsional bisnis, dan terakhir kesimpulannya. Oke, kita mulai dengan pendahuluan. Mungkin untuk bagian ini bisa dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rifki Salabi. Baik, terima kasih Sahla. Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap pemasaran secara drastis. Google Ads sebagai salah satu platform periklanan online yang paling populer menawarkan peluang paling besar bagi bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Namun, di balik kesuksesan implementasi Google Ads, terdapat tantangan kompleks yang melibatkan aspek manajemen, teknologi, dan organisasi. Studi kasus ini akan mengungkapkan dinamika tersebut. Yang pertama, latar belakang. Boleh next? Google Ads adalah produk periklanan online yang dikembangkan oleh Google dan hingga kini masih menjadi sumber pendapatan utama perusahaan di sektor periklanan. Google AdWords merupakan strategi pemasaran baru yang memanfaatkan mesin pencari Google sebagai media iklan, yang juga dikenal sebagai pemasaran berbasis mesin pencari atau search engine marketing. Google meluncurkan AdWords pada tahun 2000 dan pada tahun 24 Juli 2018 nama tersebut diubah menjadi Google Ads. Nama baru ini mencerminkan berbagai jenis kampanye yang tersedia saat ini, termasuk kampanye pencarian, tampilan, dan video. Pada awalnya, Google bertanggung jawab untuk menyiapkan dan mengelola kampanye iklan. Namun kemudian mereka memperkenalkan portal layanan AdWords untuk membantu bisnis kecil dalam mengelola iklan mereka sendiri. Ya, oke. Oke, untuk next akan saya lanjutkan. Baik, untuk identifikasi dan analisis masalah. Pada pengembangan aplikasi Google Ads untuk mendukung area pemasaran dalam fungsional bisnis, terdapat beberapa masalah yang memerlukan identifikasi dan analisis mendalam. Nah, em, untuk isu-isunya tersendiri terbagi menjadi 3. Ada isu manajemen, isu teknologi, dan isu organisasi. Oke, mungkin untuk next-nya kita langsung ke isu manajemen. Baik, untuk isu manajemen ini sendiri, eh, manajemen ini dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi Google Ads untuk mendukung area pemasaran dalam fungsional bisnis, karena hal ini dapat memastikan proyek berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pemasaran. Dalam proses pengembangan, manajemen berperan untuk menyusun perencanaan strategis yang terarah, termasuk menentukan fitur-fitur aplikasi yang relevan dengan kebutuhan pengguna, seperti pelacakan data pemasaran, pengoptimalan kampanye, dan analitik iklan. Dengan perencanaan yang baik, setiap langkah pengembangan dapat terorganisir sehingga menghasilkan aplikasi yang mendukung strategi pemasaran digital secara maksimal. Oke, namun di balik kesuksesan Google Ads tersendiri sebagai aplikasi pemasaran, terdapat beberapa isu-isu yang mungkin bisa dibahas, seperti yang isu manajemen ini. Untuk salah satunya itu, yang pertama itu ada mengenai isu em, pengolahan tim pada pengembangan Google Advertisement, yang dimana terletak pada kompleksitas kerja tim multidisiplin yang melibatkan pengembangan perangkat lunak, pakar information, desainer UI UX, spesialis pemasaran, hingga ahli hukum. Integritas ide dan metode kerja dari berbagai disiplin seringkali sulit dilakukan, terutama karena setiap tim ini memiliki prioritas yang berbeda-beda.
Lalu selain itu, pengelolaan tim yang tersebar secara worldwide atau mendunia di berbagai negara dan zona waktu menambah tingkat kesulitan karena membutuhkan sinkronisasi komunikasi yang baik serta penyesuaian terhadap perbedaan budaya kerja. Lalu selanjutnya ada masalah di bagian koordinasi antara tim yang tersebar secara worldwide. Itu karena bisa juga seperti tadi itu dapat memperumit pengelolaan proyek. Dikarenakan zona waktu yang berbeda, budaya kerja yang beragam, dan hambatan komunikasi dapat memperlambat pengambilan keputusan. Lalu isu selanjutnya ini ada di penyesuaian terhadap perubahan tren pemasaran digital, itu juga menjadi tantangan manajemen yang signifikan. Misalnya kebutuhan akan integritas alat otomatisasi pemasaran dan pelacakan perilaku pelanggan memerlukan pembaruan teknologi yang terus-menerus. Hal ini seringkali membuat pengelolaan jadwal proyek menjadi tidak menentu karena adanya prioritas yang terus berubah-ubah. Lalu untuk isu yang terakhir ini ada di pengelolaan anggaran untuk proyek pengembangan Google Ads. Karena sering menghadapi kendala, terutama ketika kebutuhan pemasaran memerlukan investasi dalam teknologi baru atau riset pasar yang intensif. Namun, di balik dengan isu-isu ini, terdapat solusi untuk mengatasi isu-isu yang tadi itu, pengelolaan proyek harus mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, seperti metodologi agile yang memungkinkan tim untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan pemasaran. Selain itu, investasi dalam alat kolaborasi digital dan pelatihan lintas fungsi untuk peningkatan pemahaman antar tim dapat membantu mengurangi hambatan komunikasi dan meningkatkan efisiensi dari proyek. Baik, selanjutnya ini ada isu teknologi. Untuk isu teknologi, pengembangan aplikasi Google Ads menghadapi berbagai tantangan teknologi yang mempengaruhi kemampuannya dalam mendukung pemasaran sebagai area fungsional bisnis. Salah satu isu utamanya itu, yang pertama itu ada skalabilitas aplikasi. Google Ads melayani jutaan periklanan di seluruh dunia dengan volume data yang sangat besar, seperti data kampanye, performa iklan, dan perilaku organisasi. Selain itu, tantangan yang lain itu ada mengenai kompatibilitas platform. Karena Google Ads ini harus dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti desktop, smartphone, dan tablet dengan sistem operasi yang berbeda. Hal ini membutuhkan desain yang responsif dan integritas yang kuat antara berbagai teknologi dan teknologi frontend and backend untuk memastikan pengalaman pengguna yang konsisten. Lalu selanjutnya itu ada isu mengenai keamanan yang dimana ini merupakan isu krusial. Terus ini untuk mengenai data ini, implementasi teknologi keamanan canggih seperti enkripsi data dan autentikasi multifaktor sangat penting, tapi juga krusial karena dapat memperlambat pengembangan jika tidak dikelola dengan baik. Lalu isu selanjutnya ini terhadap penggunaan teknologi analitik yang signifikan, yaitu aplikasi Google Ads ini memanfaatkan machine learning yang menyediakan fitur sebagai prediksi performa iklan, rekomendasi pengoptimalan kampanye. Namun pengembangan algoritma ini membutuhkan sumber daya komputasi yang besar, pengumpulan data yang terus-menerus, dan serta evaluasi model yang kompleks. Lalu yang terakhir ini, integritas dengan platform eksternal menjadi tantangan tambahan. Google Ads harus bekerja secara mulus dengan alat pemasaran lain seperti CRM atau sistem e-commerce melalui API. Pengolahan API yang rumit termasuk pembaruan berkala dan kompatibilitas dengan teknologi mitra memerlukan perencanaan dan eksekusi yang hati-hati. Namun tentu saja terdapat solusi untuk menangani hal-hal tersebut, yaitu dengan em, infrastruktur berbasis cloud yang dapat diskalakan, memperkuat sistem keamanan, dan juga meningkatkan efisiensi algoritma machine learning dan membangun API yang stabil serta mudah digunakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu organisasi. Jadi, Google Ads itu menghadapi tantangan yang kompleks dalam pengembangan aplikasinya, terutama terkait dengan struktur organisasi dan dinamika internal. Budaya kerja Google yang inovatif juga menekankan tim untuk berinovasi melalui pendekatan yang fleksibel, namun hal ini juga menimbulkan hambatan kolaborasi. Perbedaan perspektif antara tim dan tim bisnis itu menjadi concern yang utama. Tim rekayasa teknologi cenderung fokus pada pengembangan fitur dan user experience, sementara tim bisnis lebih menekankan kepada aspek keuntungan dan monetisasi. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dalam prioritas dan pengembangan produk. Next.
Selanjutnya, untuk mengatasi tantangan tersebut, Google dapat menerapkan beberapa strategi seperti menggunakan metodologi Agile, yaitu eh, metodologi yang pengembangan perangkat lunak secara berulang dan bertahap sesuai kebutuhan. Dengan metodologi ini, Google dapat meningkatkan pengembangan dalam produk maupun dalam operasional. Yang kedua itu memanfaatkan platform kolaborasi seperti menggunakan tools seperti Google Workspace, Slack, dan juga Asana untuk memudahkan berbagai informasi, dokumen, dan koordinasi real-time antar anggota tim. Selanjutnya itu mendorong komunikasi terbuka antar fungsi, yaitu menyelenggarakan pertemuan lintas departemen, workshop berkala, dan menciptakan ruang dialog terbuka di mana setiap anggota tim dapat menyampaikan ide dan perspektifnya tanpa batasan hierarki. Yang keempat, membuat struktur kepemimpinan yang fleksibel. Jadi pemimpin proyek di Google itu diberdayakan untuk mengambil keputusan yang kolaboratif, terus mendorong pendekatan bottom up yang memungkinkan inovasi dari level bawah juga uh, dapat uh, dapat memberi input dan mengurangi birokrasi tradisional. Selanjutnya, Oke, jadi pengembangan aplikasi Google Ads untuk mendukung departemen pemasaran memerlukan manajemen yang efektif dalam tiga aspek utama, yaitu salah satunya administratif, teknologi, dan organisasi. Yang pertama itu dari perspektif administratif. Google mengordinasikan tim multidisiplin lintas negara dalam zona waktu berbeda bergantung pada metodologi tangkas dan alat kolaborasi digital seperti Google Workspace dan Asana untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu, pelatihan lintas fungsi diperlukan untuk meningkatkan pemahaman antara tim teknis dan bisnis. Yang kedua, dari perspektif teknologi, seperti kebutuhan akan skabilitas, kompabilitas, lintas platform, keamanan data, dan analitik tingkat lanjut. Mencakup infrastruktur berbasis cloud yang dapat diskalakan dan implementasi enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan evaluasi algoritma berkelanjutan yang harus dipenuhi. Teknologi pembelajaran mesin memungkinkan prediksi kinerja iklan yang lebih akurat dan rekomendasi kampanye yang efektif. Integrasi API dengan platform eksternal seperti CRM dan sistem e-commerce juga harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan kompabilitas dan kemudahan penggunaan. Dari sudut pandang organisasi, seperti budaya kerja inovatif yang membutuhkan kreativitas harus didukung oleh komunikasi yang terbuka dan kepemimpinan yang fleksibel, sehingga tim teknis dan bisnis dapat bekerja secara maksimal. Struktur kepemimpinan yang memungkinkan pengambilan keputusan dari bawah ke atas memungkinkan munculnya ide-ide inovatif di semua tingkat organisasi. Kolaborasi lintas departemen yang diwujudkan melalui pertemuan rutin, lokakarya, dan forum diskusi menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan terintegrasi. Pendekatan terpadu yang mencakup ketiga aspek ini akan memungkinkan Google Ads berkembang lebih jauh menjadi platform pemasaran digital yang efektif dan inovatif, serta memperkuat posisinya dalam industri periklanan digital global yang semakin kompetitif. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan solusi untuk 4 area fungsional bisnis. Dalam era digital yang terus berkembang, perusahaan dituntut untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Pengembangan aplikasi dan teknologi informasi menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Google Ads sebagai salah satu platform periklanan terkemuka menawarkan peluang besar bagi bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Namun dalam implementasinya terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, termasuk yang tadi Syahla sudah jelaskan, yaitu ada isu manajemen, teknologi, dan juga organisasi. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi perusahaan untuk merumuskan strategi yang komprehensif di berbagai area fungsional bisnis. Berikut adalah solusi konkret yang dapat diterapkan dalam 4 area fungsional utama, yaitu yang pertama dalam bagian pemasaran. Di bagian pemasaran ini terdapat yang pertama meningkatkan interaksi pelanggan. Di sini di dalam meningkatkan interaksi pelanggan dapat membuat platform interaksi seperti forum atau komunitas online di mana pelanggan dapat berbagi pengalaman dan memberikan umpan balik. Dan yang kedua ada dalam meningkatkan interaksi pelanggan, yaitu menggunakan kampanye email yang dipersonalisasi, yaitu menggunakan data pelanggan untuk mengirimkan kampanye email yang dipersonalisasi berdasarkan perilaku dan preferensi pengguna.
Yang kedua adalah strategi digital marketing. Dari digital marketing ini sendiri, yang pertama ada optimalisasi SEO, yaitu yang berfokus pada optimasi mesin pencari untuk visibilitas di hasil pencarian Google. Dan selanjutnya ada iklan berbayar, memanfaatkan Google Ads untuk kampanye iklan yang lebih terarah dan efektif dalam menjangkau audiens yang relevan. Terakhir dari pemasaran, yaitu yang ketiga ada pengelolaan data pelanggan, yaitu adanya sistem CRM. Implementasikan sistem Customer Relationship atau CRM untuk mengelola data pelanggan secara terpusat dan analisis perilaku pelanggan. Selanjutnya ada di bagian keuangan. Yang pertama ada integrasi pelacakan keuangan. Di dalam integrasi pelacakan keuangan, yaitu adanya software keuangan terintegrasi, yaitu menggunakan software yang mengintegrasikan semua aspek keuangan, termasuk pengeluaran, pendapatan, dan juga laporan keuangan. Selanjutnya ada automasi faktur, yaitu di dalam otomasi faktur sendiri ada sistem automasi faktur. Mengimplementasikan sistemnya secara otomatis menghasilkan dan mengirimkan faktur kepada pelanggan serta memantau status pembayaran. Yang terakhir dari bagian keuangan yaitu adalah pelaporan keuangan yang lebih baik, yaitu ada dashboard keuangan. Membuat dashboard pelaporan keuangan yang memberikan informasi real time tentang kinerja keuangan dan analisis tren. Selanjutnya ada di bagian sumber daya manusia. Dari sumber daya manusia ini yang pertama ada tentang mengelola rekrutmen. Di dalam ini ada platform rekrutmen online, yaitu menggunakan platform rekrutmen digital untuk memperluas jangkauan pencarian kandidat dan mempermudah proses seleksi. Selanjutnya ada tentang pelacakan kehadiran, yaitu di dalamnya ada sistem kehadiran digital. Mengimplementasikan sistem kehadiran berbasis aplikasi mobile atau biometrik untuk memudahkan pencatatan kehadiran karyawan. Selanjutnya, yang terakhir dalam sumber daya manusia adalah tentang penggajian. Menggunakan software penggajian yang otomatis, menghitung gaji dan potongan, serta memudahkan pelaporan pajak. Selanjutnya, dari operasional itu sendiri, yaitu yang pertama tentang meningkatkan efisiensi logistik. Di dalamnya ada sistem manajemen rantai pasokan. Jadi di sini mengimplementasikan sistem manajemen rantai pasokan untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan pengiriman produk. Selanjutnya ada manajemen inventaris, yaitu menggunakan sistem inventaris otomatis dengan menggunakan teknologi RFID atau barcode untuk memantau dan mengelola inventaris secara real time. Selanjutnya ada perencanaan produksi, yaitu software perencanaan produksi. Mengimplementasikan software yang membantu dalam perencanaan dan penjadwalan produksi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan pendekatan yang tepat di setiap area ini, perusahaan Google Ads dapat meningkatkan daya saing dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Nah, di poin selanjutnya ada implementasi dan dampak. Dengan poin pertama yaitu penerapan. Sebagai bentuk penerapan yang diusulkan untuk mendukung area pemasaran melalui pengembangan seperti aplikasi Google Ads, dapat diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Di poin pertama ada penggunaan metodologi agil. Pendekatan interaktif dapat memungkinkan pengembangan aplikasi yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pemasaran. Dengan poin kedua, infrastruktur teknologi berbasis cloud. Penggunaan layanan cloud membantu skalabilitas aplikasi dan menangani data pengguna yang besar. Di poin ketiga, ada integrasi dengan sistem lain. API dirancang untuk menghubungkan aplikasi dengan alat seperti CRM dengan sistem e-commerce. Hal ini memungkinkan pengiklan memanfaatkan data pelanggan untuk membuat kampanye yang lebih personal dan efektif. Di poin keempat, ada penguatan keamanan data. Implementasi autentikasi multifaktor dan enkripsi data memberikan perlindungan pada informasi pengguna, seperti sistem keamanan yang kokoh, mengurangi risiko kebocoran dan meningkatkan kepercayaan pengiklanan. Di poin selanjutnya ada analisis dampak. Di analisis dampak ini kita membagi 3 poin, ada isu efisiensi, isu efektivitas, isu produktivitas. Nah, untuk efisiensi sendiri, penggunaan teknologi canggih seperti infrastruktur berbasis cloud meningkatkan efisiensi operasional dengan memungkinkan pengolahan data besar secara real time tanpa menggunakan performa. Nah, sementara di sisi lain, isu efektivitas pengelolaan kampanye pemasaran meningkat dengan teknologi machine learning pada aplikasi seperti Google Ads. Teknologi ini memberikan rekomendasi optimal berdasarkan para pelaku konsumen, tren pasar, data historis, dengan pendekatan yang berbasis data. Nah, di isu yang terakhir ada isu produktivitas. Otomasi proses pada data seperti pelaporan keuangan, pengelolaan faktur, dan analisis kerja kampanye memungkinkan tim fokus pada kegiatan yang lebih inovatif. Alat kolaborasi digital seperti Google Workplace, Slack, dan Asana memudahkan komunikasi dan pembagian tugas, bahkan dalam tim lintas lokasi dan zona waktu, sehingga proyek selesai lebih cepat dan minim kesalahpahaman. Nah, untuk di slide selanjutnya akan dibacakan oleh Excel.
Oke, untuk kesimpulan, jadi pengembangan aplikasi Google Ads untuk mendukung departemen pemasaran memerlukan manajemen yang efektif dalam 3 aspek utama, yaitu administratif, teknologi, dan juga organisasi. Pendekatan yang terpadu yang mencakup ketiga aspek ini akan memungkinkan Google Ads berkembang lebih jauh menjadi platform pemasaran digital yang lebih efektif, inovatif, serta memperkuat posisinya dalam industri periklanan digital global yang semakin kompetitif. Mungkin cukup sekian dari kami. Demikianlah presentasi dari kelompok 7 mengenai pengembangan aplikasi Google Ads untuk mendukung area pemasaran dalam functional business. Kami berharap materi ini dapat memberikan wawasan baru dan menjadi inspirasi untuk pengembangan strategi pemasaran digital yang lebih optimal. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Kami berterima kasih kepada Bapak dosen juga. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.